السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat besar. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kini kita diberikan nikmah yang baru lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita telah selesai membaca kitab Khiyarukum man hadhihi sifatuhu. Orang-orang yang paling baik di antara kalian yang sifatnya seperti ini. Kini kita membaca kitab baru yang judulnya atau namanya adalah Mujibatul Jannah fi Dhaw'is Sunnah. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini akan menerangkan kepada kita amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Namun ikhwani fid din, a'azzakumullah, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah bahwa setiap orang akan masuk ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan-amalannya, bukan karena ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kalau kita pikir-pikir, yang menggerakkan hati kita untuk beribadah itu adalah Allah. Kemudian yang memberikan kemampuan bagi fisik kita untuk beribadah itu adalah Allah. Jadi ada orang fisiknya sehat walafiat, namun tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, lihat saja betapa banyaknya orang-orang ketika mendengar suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak datang ke masjid. Padahal fisiknya kuat, dia bisa untuk datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang kita sering melihat orang-orang yang setiap hari dia mampu lari belasan kilo. Setiap pagi dia olahraga, begitu selesai sholat subuh, ya, dia lari sampai belasan kilo. Tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid yang hanya beberapa meter saja, dia tidak mampu. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, melaksanakan salat secara berjamaah. Ada orang-orang yang hatinya berhasrat besar, keinginannya besar untuk datang ke masjid, imma melaksanakan salat secara berjamaah atau menghadiri kajian-kajian. Namun fisiknya tidak memungkinkan bagi dia untuk datang ke masjid. Seperti
yang banyak kita melihat orang-orang yang sakit. Mereka punya keinginan besar untuk datang ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah, namun mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dari segi fisik. Jadi kita datang ke sini ini adalah karena bantuan dari Allah. Hati kita digerakkan oleh Allah, kemudian fisik kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita beribadah. Siapa di antara kita yang ibadahnya sempurna coba? Tidak ada seseorang yang bisa beribadah secara sempurna. Sahabat saja dia mengatakan, inna ahaduna la yusalli shalah wa ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha ila nisfiha. Kami kalau kami salat, kami tidak tahu berapa yang kami akan dapatkan dari salat kami ini. Apakah sepersepuluh artinya salatnya dibagi 10 dia mendapatkan 1, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7 sampai setengahnya. Nah, kalau sahabat seperti itu sholatnya, lalu bagaimana dengan kita yang tidak tahu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kita tidak memahami apa yang kita baca, berapa yang kita akan dapatkan kira-kira ya ikhwah? Jadi kemudian ibadah kita yang penuh dengan kekurangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita beramal beribadah selama 50 tahun atau 55 tahun, apakah kalau kita masuk surga setelah 55 tahun itu kita akan diusir oleh Allah? Kan tidak. Kita akan kekal khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar-keluar lagi. Dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita di dalam surga itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang kita perbuat. Amalan-amalan kita banyak kekurangannya, namun Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dia terima amalan-amalan itu, kemudian dimasukkan kita ke surga. Kalau sesuai dengan amalan kita, mungkin kita cocoknya hanya beberapa saat saja dimasukkan ke surga kemudian dikeluarkan. Namun Allah tidak demikian. Jadi amalan kita meskipun banyak kekurangannya, kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita kekal di dalam surga, kita tidak keluar-keluar lagi. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke surga itu dengan amal ibadahnya. Kita masuk ke surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, lan yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Seseorang tidak akan dimasukkan ke surga oleh amal ibadahnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau juga demikian ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala ana, aku pun tidak demikian. Aku pun tidak bisa masuk surga dengan amal ibadahku, illa an yataghammadanillahu birahmatih, kecuali Allah menghimpunku di dalam rahmatnya. Jadi Nabi pun dia tidak masuk surga dengan amal ibadahnya, tapi dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus meyakini bahwa kita tidak akan masuk surga dengan amal ibadah kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang dia merasa bangga atau merasa bahwa amal ibadahnya sudah banyak. Ya, jangan merasa demikian. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, bisa jadi nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura.
dan kami hadirkan semua amalan-amalan yang dia telah perbuat selama ini, lalu kami jadikan dia seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu pun di antara kita yang tidak ada yang tahu bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak ada. Setaat apapun orang itu, dia tidak tahu amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, jadi ini yang pertama, bahwa tidak ada seseorang yang bisa masuk surga karena amalnya, tapi kita masuk surga karena rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seseorang dari kalangan Bani Israel yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk beribadah kepadanya, sehingga dia menjauh dari keramaian, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tempat ibadahnya itu atau di dekat tempat ibadahnya itu mata air. Kemudian Allah menumbuhkan di sampingnya pohon korma. Jadi selama hidupnya dia beribadah terus, dan dia kalau dia haus dia minum dari mata air itu, kalau dia lapar dia makan dari pohon korma itu, dari buah pohon korma itu. Kemudian ketika dia meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu abdi al-jannata birahmati, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Namun orang ini menolak, dia tidak mau. Dia mengatakan, ya Allah, aku mau masuk surga dengan amal ibadahku. Karena dia merasa bahwa amal ibadahnya sudah sangat banyak, sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, silahkan timbang salah satu nikmat yang aku berikan kepadanya dengan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan. Maka diambil salah satu nikmah, yaitu nikmah penglihatan. Nikmah penglihatan ini kemudian ditimbang dengan semua amal ibadahnya, ternyata satu nikmah ini lebih berat dari semua amal ibadah yang dia pernah lakukan. Maka pada saat itu dia sadar bahwa dia memang tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka dia mengatakan, ya sudah ya Allah, kalau memang demikian aku mau masuk surga dengan rahmatmu. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, yang kedua yang harus kita ingat bahwa untuk mendapatkan semua keutamaan ibadah, apakah itu ibadah harta atau ibadah badan atau ibadah lisan, ya, untuk mendapatkan keutamaannya, untuk mendapatkan pahala-pahalanya, itu diharuskan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ini penting sekali, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan, agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala haji, pahala jihad. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik yang pergi berjihad. Namun kita semua tahu bahwa orang-orang munafik itu tempatnya adalah fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Jadi agar kita mendapatkan pahala-pahala amal ibadah ini, harus kita menjadi orang yang mukmin. Dan iman itu dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, semuanya harus baik. Tidak ada
noda-nodanya, tidak ada kotoran-kotorannya. Dia harus menjadi orang yang mukmin agar dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Jika seseorang melakukan kesyirikan, lalu dia taat beribadah dengan lisannya, dengan badannya, dengan hartanya, itu semuanya tidak akan berguna baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna, Allah pasti akan menghapus amal ibadahmu, menghapus pahala amal ibadahmu. Wala takunanna, dan engkau pasti menjadi orang yang rugi, ya. Rugi, umurnya sia-sia, tenaganya sia-sia, kemudian waktunya sia-sia, hartanya sia-sia, semua itu terbuang sia-sia. Dia mengira bahwa dia akan mendapatkan pahala yang banyak, namun ternyata semua itu adalah nihil, tidak ada artinya. Kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah dia harus ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia beribadah sembarangan semau-maunya saja. Allah memerintahkan kita untuk salat. Yang mengajarkan kita bagaimana salat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita salat sembarangan. Kalau kita sembarangan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, sudah menentukan bahwa cara yang diterima itu adalah cara yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain caranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolak. Demikian juga puasa, diperintahkan kita untuk puasa, namun yang mengajarkan kita bagaimana puasa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga zakat, demikian juga haji, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang mengajarkan kita bagaimana caranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita beribadah sembarangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dalam suratul Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya adalah barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, berjumpa dengan Allah atau melihat wajah Allah, ini adalah nikmah yang paling besar atau kenikmatan yang paling besar yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Ya, mereka memandang wajah Allah itu pada hari Jumat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan dan ada tambahan. Apa tambahannya itu? Ziyadah, tambahan. Apa tambahannya? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat itu di akhirat dinamakan dia Yaumul Mazid, hari tambahan. Karena di hari itu Allah menambahkan kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, oleh karena itu hari Jumat ini hendaklah dia mendapatkan perhatian yang sangat besar di hati kita. Namun sayangnya demikian besarnya balasan yang akan Allah berikan kepada kita ya di setiap hari Jumat. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan hari Jumat. Kapan datang ke masjid? Jam 11. Ya, atau bahkan kadang-kadang ada masjid-masjid yang belum dibuka, jam 11 pun belum dibuka.
Itu artinya apa? Itu artinya sudah terbiasa orang di sekitar masjid itu untuk datang telat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian hari Jumat itu intinya adalah khutbah itu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak memperhatikan khatib yang sedang khutbah, dia sama seperti keldai yang memikul kitab. Ya, orang yang tidur ngantuk di saat khatib sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang memikul kitab. Ayuhat tullab, sering enggak kalian jadi keledai hari Jumat? Banyak enggak keledai di sini di hari Jumat? La ilaha illallah. Ya, jadi perhatikan apa yang dikatakan khatib itu. Coba perhatikan saking pentingnya khutbah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan man massal hasa. Terus apa? Faqad lagha. Barang siapa menyentuh kerikil. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai keramik, tapi pakai kerikil. Jadi tidak mungkin seseorang tidak akan menyentuh kerikil. Maksudnya menyentuh kerikil di sini memain-mainkannya sehingga dia tidak memperhatikan khatib yang sedang khutbah. Nabi mengatakan orang yang seperti ini faqad lagha, dia telah melakukan lagu. Lagu itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak ada gunanya. Wa man lagha fala jum'atalah, dan barang siapa yang melakukan lagu tidak ada Jumat baginya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, karena yang disampaikan oleh khatib itu adalah ilmu, namun yang diberikan ilmu itu malah dia tidur. Kadang-kadang ada orang yang ngorok sampai elornya semangkok turut keluar. Ya, la ilaha illallah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini sesuatu yang sangat menyayat hati kita. Ibadah yang sangat dimuliakan. Bahkan para sahabat bercerita bahwa mereka datang ke masjid pada hari Jumat itu membawa obor karena masih gelap. Abdullah ibnu Abbas, dia awal datang ke masjid, begitu sampai ke masjid ditemukan ada satu orang sudah ada di dalam masjid di hari Jumat. Dia mengatakan rugi saya. Ya, padahal sudah awal sekali dia datang. Ada satu orang dia merasa rugi sekali. Ya, kita kadang-kadang jam 8 masih santai-santai, jam 9 masih santai-santai, jam 10 masih santai-santai, jam 11 baru dia apa? Baru dia mandi, baru kemudian setengah 12 baru naik ke masjid. Begitu naik ke masjid mungkin dia sholat beberapa rakaat atau dia ngaji. Begitu khatib datang, assalamualaikum, sudah mulai dia ngorok. La ilaha illallah. Begitu tamat dia bangun, matanya sudah merah saking nyenyaknya tidur. Apa yang disampaikan oleh khatib dia tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah kata Syekh, tanawwu'u hadhil asbab wa kathratuha rahmatun min Allah li'ibadih. Banyaknya amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang besar dan memasukkan kita ke dalam surga begitu bervariasi. Ada yang berhubungan dengan salat, ada berhubungan dengan zikir, ada berhubungan dengan sedekah dan yang lain-lainnya. Begitu banyak bentuknya, bentuk ibadah-ibadah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu dari segi salat, tidak mampu dari segi harta. Ada yang mampu dari segi harta, dia tidak mampu dari segi salat. Ada yang mampu puasa saja, salat tidak bisa, harta tidak bisa. Ini semuanya adalah merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, ibadah-ibadah yang seperti ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar, jangan kita sia-siakan dia. Kalau kita mampu melaksanakan sholat malam, silahkan laksanakan sholat malam terus, jangan ditinggalkan.
dalam kondisi apapun. Yang mungkin tidak bisa sholat malam, dia hanya bisa bersedekah. Usahakan untuk terus menerus bersedekah, walaupun hanya dengan beberapa dengan sejumlah yang sederhana atau dengan apa saja. Ya, yang mampu puasa silahkan puasa, terus menerus puasa. Seorang tabi'i mengatakan, Khalid bin Ma'dan Al-Kila'i, dia seorang tabi'i namanya Khalid bin Ma'dan Al-Kila'i. Dia mengatakan, idza futiha li ahadikum babal khairi falyusra' ilaihi. Apabila salah seorang di antara kalian dibukakan oleh Allah untuknya pintu kebaikan, apakah itu pintu salat duha, dimudahkan baginya untuk melaksanakan salat duha, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya untuk melaksanakan salat malam, ya, atau salat-salat yang lainnya, atau dimudahkan baginya untuk bersedekah, atau dimudahkan baginya untuk berpuasa, falyusra' ilaihi, hendaklah dia segera melaksanakannya. Ya, jangan ditunda-tunda. Fa innahu la yadri mata yughlaq anhu, karena dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi kalau kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk melaksanakan salat malam, segera masuk, ya, dan terus menerus kerjakan. Bagaimanapun rintangannya, usahakan walaupun itu 1 rakaat, jangan ditinggalkan. Ya, karena jika nikmat itu sudah diambil oleh Allah, dia tidak akan bisa kembali lagi. Ini beberapa poin yang penting sebelum kita membaca kitab ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan ayol ikhwah jika ada yang belum jelas berkaitan tentang apa yang kita sampaikan ini, yang ditanyakan.